Jangan kemudian mengatakan bahwa asal kita tahu Quran hadis, kembali kepada Quran dan hadis, maka putusannya sama. Enggak. Karena cara pandang olahan masakan tadi beda. Kalau para pemirsa ingin tahu mana bedanya usul fikih dan fikih, saya kasih contohnya misalnya, Mbak Eva. Ada orang di dalam Quran itu, perempuan itu diberi masa tunggu kalau berpisah dengan suaminya. Kalau dia dicerai oleh suaminya, itu dikatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kalau dia dicerai oleh suaminya, maka dia tunggu 3 kali quru. Itu kalau dalam mazhab Imam Syafi'i 3 kali suci, kalau Imam Abu Hanifah adalah 3 kali haid. Kemudian ada orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Maka iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Nanti ada perempuan hamil dicerai oleh suaminya, maka masa iddahnya itu sampai melahirkan. Wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Ini ada 3 masa iddah. Tetapi boleh jadi nanti ada perempuan yang menggabungkan 2 keadaan dia dalam iddah. Misalnya, dia dalam keadaan hamil dan ditinggal mati oleh suaminya. Maka nanti dia ini ikut ayat yang mana? Ya. Ini jadi supaya para pemirsa bisa paham, kita yang tahu Quran dan hadis itu tidak bisa menyelesaikan hukum. Karena nanti akan membutuhkan yang namanya logika dan kaidah dalam memahami ayat Quran tadi. Kan kalau tadi perempuan hamil nunggu sampai melahirkan, ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Kalau dia dicerai oleh suaminya, maka dia butuh 3 kali suci misalnya. Kalau satu-satu gampang. Tapi kalau ada perempuan satu menggabungkan 2 sifat yang ada di 2 ayat. Dia ditinggal mati oleh suaminya, dia juga dalam keadaan hamil. Lihat nih. Nanti cara menjawabnya itu menggunakan ilmu yang namanya usulul fiqhi. Nanti kalaupun sudah pakai ilmu ini, nanti ada saja orang yang berbeda pandangan. Gimana contohnya? Di dalam ilmu usul fikih itu diuraikan. Dalil itu ada yang bersifat umum, mencakup semuanya, ada yang bersifat khos. Kalau saya bilang misalnya begini, wahai umat manusia, maka dalil ini namanya mencakup semua anak keturunan Nabi Adam. Tapi kalau saya bilang, wahai bangsa Indonesia, maka ini namanya khos. Jadi kalau ada pengumuman nih, semua umat manusia berangkat ke masjid, bangsa Indonesia ke pasar. Maka Mbak Eva itu harus ke pasar. Karena Mbak Eva juga manusia, ikutnya mestinya ke masjid. Tapi manusianya lebih khusus lagi, manusia Indonesia. Ini namanya khos. Tetapi nanti ada orang yang sulit meletakkan mana yang dan mana yang khos. Misalnya, ada orang mengatakan kalau ada istri ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, dia akan mengikuti iddahnya perempuan yang hamil. Ada yang berpendapat tidak, dia harus ikut iddahnya yang ditinggal mati oleh suaminya. Ini berbeda pandangan gara-gara apa? Gara-gara menentukan mana yang dan mana yang khos. Kalau orang tadi mengatakan bahwa ayat yang berbicara tentang perempuan hamil itu sifatnya sementara yang berbicara tentang iddahnya yang ditinggal mati suaminya adalah khas, maka orang hamil ditinggal mati oleh suaminya, dia cukup iddah 4 bulan 10 hari. Kalau dibalik, dia melihat bahwa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari itu bersifat khos, sementara ayat yang menyebut perempuan hamil itu bersifat khos, sementara yang satunya maka dia menunggu sampai lahirnya itu bayi. Ini Mbak Eva, khilaf fikihnya dari zaman sahabat sampai sekarang itu tidak ketemu. Sebagai masyarakat awam begitu ya, ya. Bagaimana kemudian kita harus menyikapi perbedaan-perbedaan ini? Masyarakat awam itu kewajibannya belajar fikih.
Tetapi masyarakat yang sudah naik kelas dari awam, kayak model saya, itu punya kewajiban ilmu usul fikih. Kenapa? Karena tugas saya menerangkan kepada masyarakat awam. Jangan kemudian mengatakan bahwa asal kita tahu Quran hadis, kembali kepada Quran dan hadis, maka putusannya sama. Enggak. Karena cara pandang olahan masakan tadi beda. Itu cara meramunya pakai ilmu yang namanya usul fikih. Orang awam cukup belajar fikih. Ini masakan jadi, biarlah yang memasak para ulama.